Oke, selamat datang yang baru. Tes lagi, gitu ya, ambil ya. Bisa dipahami semua? Bisa. Oke. Sambil sembari menunggu yang lain, silakan dipersiapkan dulu, boleh HP-nya bisa dikeluarkan dulu, adiknya dipisahkan dulu, anak-anaknya. Kalau ada putih, jadi ibu-ibu yang sebelah sini mohon maaf ada di sini aja. Nanti materinya tidak tahu nggak dapat hadiah. Betul. Iya. Kalau nggak lihat materi nanti nggak bisa dapat hadiah loh ibu. Hadiahnya katanya mobil BMW. Betul. Merah warnanya. Hadiahnya mobil BMW, tapi bannya aja. Ya, bannya aja. Silakan ibu-ibu merapat ke sini bisa. Oke. Yang paling cepat. Ada yang tidak dapat tekan dari adiknya ini? Abang. Bang. Oh di sini. Kon, mama di sini. Ibu-ibunya bisa merapat lebih ke sini nggak apa-apa Bu. Nanti kalau di sini terus melihat materinya di sana nggak bisa nih. Nanti pulang-pulang pengen Bu. Gimana? Nanti bapak-bapaknya bilang, ini pengen harus dari warna. Saya nanti ditanya. Kalau bisa merapat bisa. Kayaknya mendekatkan diri pada kipas ya Ibu. Udah sarapan ibu-ibu. Doa kepada Allah semoga agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Mesbol. Namanya adalah ruang mesbol. Di sini terdapat 2 toilet. Kalau ibu-ibu mau ke toilet, silakan keluar melalui pintu sebelah kiri. Setelah itu belok ke kiri, belok ke kiri lagi. Nah, di ujung itu ada toilet. Oke, setelah itu hari ini tidak ada emergency drill. Jadi ketika ibu-ibu mendengar sirine, silakan keluar melalui titik kumpul kita. Jadi kalau ada sirine, ibu-ibu jangan panik apa ini. Silakan berdiri dan keluar dari 2 pintu ini secara bergantian menuju ke titik kumpul kita. Titik kumpul kita ada di bagian depan ya ibu ya. Jadi nanti belok kiri lurus di parkiran LV tadi. Parkiran mobil itu adalah titik kumpul kita. Dan apabila ada kebakaran di bagian belakang misal, tapi kalau udah jangan sampai ya Bu ya, misal ada kebakaran, kita ada 2 kapal. Yang pertama ada di bagian sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya. Di bagian belakang itu nanti ada apa? Gitu. Oke, cukup dari satu instruksi saya. Sebelum kita lanjut ke manajemen speech, Sebelum dilanjutkan, ada hari ini yang sakit ibu bapak. Yang semua ya. kurang semangat Pak, ini kayaknya ini sehat semua ibu. Langsung kita manajemen speech dulu aja biar ibu tahu ada sebelah kiri itu ada Pak Peter, ada Jule di situ ya. Nah, mari kita sambut dengan tepukan yang meriah Bapak Mr. Peter Kok ya. Beliau adalah manajer dari Uplan yang akan membawakan manajemen speech pada pagi hari ini dan translatornya adalah Mas Tupai. Mr. Peter, this time is full yours. Thank you. Selamat datang Ada ibu sekalian jadinya. di Campus Wahana. Ngerti akan. My name is Peter and I'm the plant manager here at Wahana. I've been working at Wahana Cheese for My name is Peter. I'm the plant manager here at Wahana and I've been working with Cheese for 5 months and this is my first time working in Italy. Jadi namanya beliau adalah Pak Peter John Paul. Beliau adalah plant manager di Saifis Wahana. Sudah bergabung 5 bulan di TIS sebagai plant manager dan ini adalah kali pertama beliau berada di Indonesia. Hanya aja lah. So a little bit about me before that, I've been in Queensland, Australia mining for the last 15 to 17 years. I'm an auto electrician by trade, so mining I know is probably the private thing I'm doing most of my career. And it's just great to actually be here in Indonesia, working with your partners and family members on site. I'm glad you could be here today to go there and visit them, to experience and see what they do. Jadi beliau kalau pengalaman di Sambangnya itu sudah 17 tahun ya bekerja di TIS Australia sana dan beliau cukup
kagum lah dengan kerekatan dari teman-teman karyawan di TIS Indonesia itu ya, karena punya program bisa membawa keluarga ke tempat kerjanya. Nah ini di Australia beliau nggak menemukan seperti ini Pak, Bu, seperti itu. So I went on this long because obviously there are important subjects and points we need to talk to today, and what I want to talk to you about mainly is fatigue, and what is fatigue and the impact that has to partners working out here on site. So bear with me as we go through this. Please ask questions as we see fit. Jadi beliau mau membawakan materi tentang fatigue atau kelelahan Bu. Nah jadi kalau ibu atau bapak punya pertanyaan terkait fatigue, selama beliau bisa menjawab akan bisa jawab saat ini juga. Jangan ragu untuk bertanya. So kick off with what is fatigue. So fatigue is a state of reduced mental and physical capacity caused by insufficient sleep, poor diet, lifestyle, and working when you normally finish sleep like night shift. Jadi kalau fatigue itu disebabkan oleh kurang tidur, terus juga gaya hidup yang tidak begitu baik, sehingga mungkin ketika beliau merasakan kelelahan itu tidak malam itu juga, karena bad habit itu atau kebiasaan yang buruk itu mungkin merasa ngantuk beratnya itu 3 atau 4 hari ke depan, jadi tidak bisa saat malam itu juga. So other things that can create fatigue is mental and psychological impacts. An example of that is at home, arguments with family, stress about Oh, money, adiknya ditinggal. death, sickness, and illness. Adiknya sorangan. Jadi fatigue itu bukan hanya terkait lelah fisik ya, tapi lelah mental juga. Misalnya di rumah bertengkar sama istri, bertengkar sama anak, gitu kan, punya masalah-masalah di luar pekerjaan. Nah itu juga perlu kita kelola Bu, agar tidak mendapatkan resiko fatigue di tempat kerja. So we look at this picture up here. It shows you the signs of fatigue. I just want to, we'll go through it now so it makes sense. So firstly, it's excessive yawning is a sign of fatigue. The body feels tired is the second one, feels lethargic. Eyes are heavy, blinking is hard, you don't open your eyes to blink. Unable to concentrate is another sign of fatigue. And the last one, slow reaction time. They're all signs of fatigue, and you don't have to have all of them to be fatigue. You can have one symptom and sign of fatigue. That's your body's way of telling you it's time to actually have a break and address the factors. Jadi kalau kita lihat di depan Bu ya, ada 5 gejala terkait fatigue ya. Yang pertama itu sering menguap gitu kan, lagi nyetir wah gitu kan. Terus yang kedua badan terasa lelah itu sampai nyender-nyender di setirnya itu kan. Terus yang ketiga mata berat dan pedih. Jadi mata tuh terasa susah banget buat melek gitu kan, sama agak panas-panas gitu kan. Terus yang keempat ada sulit berkonsentrasi. Kalau misalnya diajak ngobrol itu udah mulai nggak nyambung. Lalu juga reaksi tubuh melambat. Jadi agak misalnya di depan sudah mau belok kanan gitu kan, tapi untuk memelankan dirinya itu bisa tiba-tiba gitu, bisa dari jauh-jauh memelankan dirinya itu. Nah, jadi untuk gejala ini ketika bukan berarti kelima gejala ini dialami baru fatigue ya Bu ya, bukan. Salah satu aja mendapatkan gejala ini, maka itu sudah bisa dikatakan fatigue. Nah, ketika sudah mengalami fatigue itu langsung segera stop, dan juga kalau di tempat kerja ya segera stop dan lapor kepada pengawas gitu. Tapi kalau misalnya di rumah, ketika suami atau pasangannya itu mengalami hal seperti ini, bisa langsung kita punya proaktif lah untuk segera komunikasi sama pasangan ibu untuk beristirahat dan juga menyiapkan tempat yang bisa istirahat lebih nyaman seperti itu. So what should we do if we actually feel the signs of fatigue or we see a workload with the signs of fatigue? First thing you need to do is just stop what you're doing. If you're an operator, park the machine up and make way to supervisor. If you're in a workshop, cease what you're doing. First thing your supervisor let me what the supervisor do then, you probably address and assess the signs of your fatigue and get rid of it. Nah, jadi Pak Peter ceritain nih, kalau misalnya di tempat kerja itu ketika karyawan mengalami kelelahan, itu kita punya prosedur harus stop dan lapor. Jadi saat itu juga kalau misalnya suami ibu adalah operator,
langsung stop di jalan saat itu juga. Kalau misalnya suami ibu adalah mekanik di workshop, langsung stop juga saat itu dan lapor ke pengawas. Nah, nanti pengawas juga akan menilai tuh dari pasangannya ibu ini tingkat kelelahannya itu seperti apa. Nah, nanti setelah dinilai baru ditentukan apakah diberi kurang lebih atau seperti apa. Seperti itu. Okay, so we'll just run through a couple of incidents of fatigue. So these events you see here happen over home in this previous life. So people often think that fatigue only happens at night time, but there's a number of incidents that happen in day time as well as day shift, in the morning and in the afternoon based on fatigue. Nah, jadi bisa kita lihat di depan Bu ya, ini insiden-insiden yang disebabkan oleh kelelahan. Bisa kita lihat Bu, yang ngeri sekali ya Bu. Jadi unit sebesar itu Bu, menabrak tanggul, terus ada sampai rebah ke kiri gitu kan. Nah, setelah kita investigasi ternyata jam tidurnya kurang, lelah, tidak stop dan lapor gitu. Nah, kalau misalnya ibu-ibu bisa mengingatkan ke pasangannya bahwa jangan lupa ya Pak, kalau capek jangan memaksakan diri, langsung stop dan lapor. Itu juga salah satu upaya loh agar kejadian yang mengerikan seperti ini tidak terjadi. And one person experiencing fatigue is way back 10 years ago now. We had a bus similar to this of the end of night shift taking the operator's home, and the operator bus fell asleep. What that bus did, similar to that, went up on a berm, rolled over, but sadly one person didn't get home. Jadi yang beliau highlight ini yang terkait bis ini Bu. Nah, jadi yang bis ini si driver yang fatigue. Jadi sebenarnya kalau insiden fatigue ini yang rugi bukan hanya diri sendiri ya Bu ya, tapi bisa orang lain, baik itu yang di unit yang berseberangan di jalan atau bahkan driver yang membawa penumpang. Nah, ini penumpang nggak tahu apa-apa kan, tapi karena drivernya lelah, malah penumpangnya yang cedera Bu, seperti itu. Jadi memang fatigue ini benar-benar harus diperhatikan banget lah agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di tempat kita. Okay, so it's been enough of talk about fatigue. I'll open up the floor now and ask any questions. Please raise your hand. He will translate for me, and we'll translate back if you have any questions. Thank you. Kalau mau nanya silakan Bu, angkat tangan. Saya tanya hadiah. Dan silakan Bu. Ibunya maju kalau Bu. Oh, disampaikan langsung sama Pak Peter. For the minimum rest time for a day, what minimum hour Pak? 7 jam ya. For a day. Yeah, it's the question from the peserta ya Bu. Because in your class there's no minimum hour for the sleep. Maksudnya waktu tidur cuma kalau mau kerja. Okay, good question, and I should touch on it. So the minimum requirement for sleep on for any shift, night shift, day shift is 6 hours at the bare minimum. So you need to be able to function correctly in the day and not be fatigued. Ideally, it's more towards the 7 or 8 months. Jadi jawabannya Pak Peter itu kalau mau to day shift atau night shift yang paling bagus itu adalah 6 jam Bu. Karena kalau 6 jam itu kategori tidur itu dapat semua, kan tidur ada fase ringan, sedang, berat. Nah kalau 6 jam itu kena semua. Jadi minimum 6 jam. Thank you. Ada lagi yang mau nanya? Ibu-ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kami dalam bahasa Indonesia. Saya Emma. Tadi kan dari penjelasannya, fatigue itu bukan cuma kelelahan fisik, tapi juga bisa kelelahan secara mental. Nah, kalau misalnya kelelahan secara fisik kan bisa ditangani dengan beristirahat, tidur dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita kelelahan secara mental, itu kira-kira
bisa diberikan keluarga itu seperti apa? Oke, terima kasih ya. The question is what kind of support that workers need, Pak, related fatigue on mental stress. Good question. I can talk about my personal experience as well. So I've learned a quiet environment when you're sleeping. Typically, when I'm on night shift, especially during the day, a dark room if possible. A nice cool room as well for the body sleep. That's sort of the basics that you need. Quiet, dark room, and I know that's hard with families, with kids running around. Personally, I just sit with earplugs in on night shift as well, so I actually have quiet peace. There are different things that you can use. One of the other main points that I've touched on with fatigue is hydration. Make sure they're relatively hydrated for you. From the mental stress, Pak, is there any normal? Yeah, mental stress. Effective. Okay, good. Yeah, definitely. Please have a support system if there's mental stress at home and things going on, so I guess it's a lot of pressure in relation to that. So what your partner needs to do is firstly is let their supervisor know that that stress is going on at home. So then we can actually help and assist by putting the partner in touch with the right people to understand what it is and provide support their work to help them. Oke, jadi Pak Peter ini jelasin kalau misalnya dukungan dari keluarga untuk menjaga pasangan ini bisa istirahat dengan baik, itu ada beberapa tips ya. Yang pertama, ini terkait kualitas tidur dulu. Jadi yang pertama itu pastikan ruangan itu segelap mungkin, sesunyi mungkin, sama sesejuk mungkin. Nah, kalau tiga hal ini bisa dicapai, nanti kualitas tidur akan terjaga. Oke. Nah, pertanyaan yang banyak tadi kan terkait mental stress ya, atau kelelahan dari sisi psikologis. Nah, iya. Nanti di materi terkait kita ada. Cuman kalau Pak kita tadi jelasin, kita punya program namanya EAP, Employee Assistance Program. Jadi itu adalah program psikolog gratis kan, yang disediakan oleh NIS untuk menciptakan terkait gangguan mental atau gangguan pekerjaan yang terkait stres lainnya. Nah, itu kalau dari NIS. Tapi kalau dari ibu-ibu sendiri ya, kalau sarannya beliau harus sering-sering ngajak ngobrol pasangannya, karena mental stres itu yang paling bisa merilis stresnya itu adalah dengan berdiskusi, dengan mengobrolkan apa yang menjadi kendala yang muncul di kepalanya gitu kan, seperti itu. Karena dia emang ngobrol, seperti itu. One question, I don't agree with the idea of Lucu banget, ini kok lucu banget. Kalau yang saya tahu, kalau itu ada program EAP, nggak tahu. I'm going to touch on that. Good. Let's put that. Any questions over this side? We're very quiet over here. Yang bagian sininya ada yang mau nanya nggak, Bu? Nah, silakan. Selamat pagi. Pagi. Saya dari nama saya Sukaja. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang insiden yang seperti itu. Apakah misalnya ada kecelakaan, ada khususnya dari perusahaan, apakah ada pertanggung jawabannya? Terima kasih. Pertama ya, dari Ibu question is the spouse have incident in the workplace? Is there any is there any punishment or the responsibility regarding the spouse have the incident? What kind of support that company give to the spouse that have incident, maybe
Good question. Yes. Video dulu yang lucu-lucu. Ada akun aja ke sana. Ada akun aja ke sana. Belum sekolahnya lah. Belum tapi anu ya lah. Is there support against the spouse and family time usage and injury? Yes, and that is supplied by the DSP school partner. Oke, jadi kalau jawabannya itu benar Bu, nanti kita akan menindaklanjuti terkait karyawan tersebut. Apakah seberapa jauh sih keterlibatannya dia pada kondisi tersebut? Karena kalau memang terlibatnya itu adalah menjadi penyebab langsung kejadian, ya akan berlaku tindakan disiplin sesuai sistemnya itu. Tapi bagaimana kalau suaminya itu menjadi salah korban misalnya dari kejadian itu, misalnya cedera atau lainnya, nah itu juga nanti dari tim akan menanggung semuanya karena itu kan masuk kecelakaan kerja, jadi akan ditanggung semua. Dan juga kalau misalnya ada terganggu psikologisnya, dari tim juga menyediakan program EAP itu.